Selamat sore pemirsa, kembali lagi dengan saya Ade Irma Dwi Amelia, NIM 21080310442, mata kuliah akuntansi perbankan konvensional dan syariah kelas A akan menyampaikan analisis laporan keuangan Bank Mandiri tahun 2021. PT Bank Mandiri menjadi perusahaan perseroan yang dinyatakan dalam Akta Nomor 9 tanggal 2 Oktober 1998 yang selanjutnya disebut PT Bank Mandiri Persero. PT Bank Mandiri Persero didirikan sebagai bagian dari program restrukturisasi perbankan yang dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia. Pada bulan Juli 1999, 4 bank pemerintah yaitu Bank Bumidaya, Bank Dagang Negara, Bank Ekspor Impor Indonesia, dan Bank Pembangunan Indonesia dilebur menjadi Bank Mandiri, di mana masing-masing bank tersebut memiliki peran yang tidak terpisahkan dalam pembangunan perekonomian Indonesia. Sampai dengan hari ini, Bank Mandiri meneruskan tradisi selama lebih dari 140 tahun memberikan kontribusi dalam dunia perbankan dan perekonomian Indonesia. PT Bank Mandiri menjadi perusahaan perseroan yang dinyatakan dalam Akta Nomor 9 tanggal 2 Oktober 1998, yang selanjutnya disebut PT Bank Mandiri Persero. PT Bank Mandiri Persero didirikan sebagai bagian dari program restrukturisasi perbankan yang dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia. Pada bulan Juli 1999, 4 bank pemerintah yaitu Bank Bumidaya, Bank Dagang Negara, Bank Ekspor Impor Indonesia, dan Bank Pembangunan Indonesia dilebur menjadi Bank Mandiri, di mana masing-masing bank tersebut memiliki peran yang tidak terpisahkan dalam pembangunan perekonomian Indonesia. Sampai dengan hari ini, Bank Mandiri meneruskan tradisi selama lebih dari 140 tahun memberikan kontribusi dalam dunia perbankan dan perekonomian Indonesia. PT Bank Mandiri Persero Tbk adalah sebuah badan usaha milik negara Indonesia yang menyediakan berbagai macam jasa keuangan. Untuk mendukung kegiatan bisnisnya, hingga akhir tahun 2022, bank ini memiliki 138 unit kantor cabang dan 13.027 unit ATM yang tersebar di seantero Indonesia. Bank ini juga memiliki kantor di Shanghai, Cayman Island, Dili, Hong Kong, dan Singapura. Terdapat berbagai macam produk yang ditawarkan oleh PT Mandiri Persero Tbk seperti e-banking, terdiri dari ATM Mandiri, Mandiri Debit, Mandiri Prabayar atau e-money, Mandiri SMS, Mandiri Call, dan Living by Mandiri. Selanjutnya ada kartu kredit terdiri dari Mandiri Mastercard, Mastercard Pertamina Card Platinum, Mastercard Skies Card Titanium, Mastercard Everyday Card, Mastercard Prioritas World, Mastercard Private World Elite, dan Mastercard SMA Card. Selanjutnya adalah Mandiri Visa, seperti Visa Signature Gold Card, Visa Signature Card, Visa Platinum Gold Card, Visa Platinum Card, Visa Gold Card, Visa Gold Card, Visa Hypermart Gold Card, Visa Gold Corporate Card, Visa Platinum Corporate Card, Visa Platinum Government Card, Visa Traveloka Platinum Card, dan Visa Shopee Platinum Card. Selanjutnya yang terakhir adalah Mandiri JCB, seperti JCB Precious Platinum Card dan JCB Precious Gold Card. Selanjutnya kita akan membahas sumber dana bank. Pada Bank Mandiri terdapat beberapa sumber dana bank, yaitu pihak pertama berasal dari modal disetor, pihak kedua berasal dari simpanan bank lain, dan pihak ketiga berasal dari simpanan nasabah. Berdasarkan laporan keuangan dari Bank Mandiri, sumber dana bank dari simpanan nasabah berupa giro dan giro hadiah pada tahun 2021 dengan total Rp309.791.311 dan pada tahun 2020 sebesar Rp314.397.478
Dalam hal ini dapat dilihat mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya. Selanjutnya, sumber dana bank dari simpanan nasabah berupa tabungan dan tabungan wadia pada tahun 2021 dengan total Rp422.314.545 dan pada tahun 2020 dengan total Rp373.021.910. Dalam hal ini mengalami kenaikan. Dan untuk yang ketiga, sumber dana bank dari simpanan nasabah berupa deposito berjangka pada tahun 2021 sejumlah Rp219.172.857 dan tahun 2020 senilai Rp300.781.280.80 mengalami penurunan. Selain dari simpanan nasabah, pada laporan keuangan Bank Mandiri terdapat sumber dana yang berasal dari simpanan bank lain berupa giro wadiah dan tabungan pada tahun 2021 sebesar Rp5.260.016 dan pada tahun 2020 sebesar Rp4.189.160. Bisa disimpulkan bahwasannya mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya. Selanjutnya terdapat sumber dana bank dari simpanan bank lain berupa deposito berjangka pada tahun 2021 dengan total Rp2.530.491 dan pada tahun 2020 sebesar Rp2.546.236 mengalami penurunan yang relatif kecil. Selanjutnya kita akan menelisik jasa-jasa bank pada Bank Mandiri. Bank Mandiri memberikan berbagai macam jasa seperti transfer dari bank satu ke bank yang lain atau biasa dikenal dengan istilah clearing. Lalu terdapat juga jasa bank garansi dan safety deposit box. Mari kita simak laporan keuangan Bank Mandiri tahun 2021. Pada Bank Mandiri, jasa clearing terdapat pada aset lain-lain di laporan posisi keuangan. Bisa kita lihat, aset lain-lain pada tahun 2021 senilai Rp25.058.392 dan pada tahun 2020 senilai Rp24.697.296. Dalam hal ini mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya. Aset lain-lain ini terdiri dari rekening antar kantor, berbagai macam tagihan dari transaksi kepada pihak ketiga dalam rangka transaksi antara lain transaksi clearing dan transaksi lain-lain. Pemirsa, dengan adanya jasa clearing yang diberikan oleh Bank Mandiri menghasilkan pendapatan komisi pada tahun 2021 senilai Rp288.078 dan pada tahun 2020 senilai Rp279.500. Dalam hal ini mengalami penurunan. Selanjutnya yaitu bank garansi. Dalam hal ini, pihak berelasi termasuk ke dalam bank garansi sesuai dengan catatan atas laporan keuangan dengan nominal tahun 2021 sejumlah Rp194.097 dan tahun 2020 sejumlah Rp1.168.181. Dalam hal ini mengalami penurunan. Selanjutnya terdapat transaksi pihak berelasi, salah satunya adalah bank garansi dengan komisi pada bagian lain-lain tahun 2021 senilai Rp1.237.308 dan tahun 2020 senilai Rp1.315.993. Dalam hal ini bisa dilihat pemirsa mengalami penurunan. Selanjutnya ada safety deposit box yang memiliki provisi tahun 2021 sebesar Rp39.791 dan tahun 2020 sebesar Rp39.614. Dalam hal ini mengalami kenaikan. Baik pemirsa, itu tadi adalah berbagai macam jasa-jasa bank lain yang ditawarkan oleh Bank Mandiri beserta komisi yang didapat dari tahun 2020 ke tahun 2021. Selanjutnya mari kita simak laporan komitmen dan kontingensi dari Bank Mandiri. Sesuai analisis laporan keuangan Bank Mandiri, liabilitas komitmen terdiri dari fasilitas kredit yang diberikan dan letter of credit yang tidak dapat dibatalkan dengan total tahun 2021 senilai Rp212.616.173 dan tahun 2020 senilai Rp185.662.550.
Lalu, untuk liabilitas kontingensi terdiri dari garansi yang diberikan dan standby letter of credit dengan total tahun 2021 sebesar Rp80.782.135 dan tahun 2020 sejumlah Rp67.839.811. Baik, selanjutnya pemirsa, mari kita simak pinjaman yang diberikan oleh Bank Mandiri kepada nasabahnya. Dari analisis laporan keuangan pinjaman atau kredit yang diberikan oleh Bank Mandiri berupa pembiayaan syariah dengan total tahun 2021 sebesar Rp957.636.147 dan tahun 2020 sebesar Rp877.051.229. Dalam hal ini mengalami kenaikan. Selanjutnya, kredit yang diberikan oleh Bank Mandiri berupa piutang pembiayaan konsumen pada tahun 2021 senilai Rp18.633.307 dan tahun 2020 senilai Rp18.694.899. Bisa disimpulkan bahwa dalam hal ini mengalami penurunan. Baik, berikut merupakan analisis kinerja keuangan Bank Mandiri. Berdasarkan ringkasan kinerja keuangan Bank Mandiri pada bagian pendapatan selalu mengalami kenaikan di setiap tahunnya, kecuali pada tahun 2020 senilai Rp56.508 dan kembali meningkat pada tahun 2021 sejumlah Rp62.739 hingga 2023. Selanjutnya pada bagian PPOP, menurut ringkasan kinerja keuangan Mandiri, PPOP selalu mengalami kenaikan, kecuali pada tahun 2020 menurun senilai Rp46.072. Namun pemirsa, bisa dilihat bahwasannya di tahun-tahun berikutnya, PPOP Bank Mandiri mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Ketiga, EPS. EPS pada Bank Mandiri mengalami kenaikan kecuali pada tahun 2020 menurun yang awalnya pada tahun 2009 sejumlah 588,9% menjadi 366,8%. Selanjutnya NIM, sama seperti yang lainnya, selalu mengalami kenaikan kecuali pada tahun 2020 senilai 4,5%. Pada bagian ROE, Bank Mandiri mengalami kenaikan, namun pada tahun 2020 menurun senilai 8,7% dan meningkat di tahun berikutnya. Untuk ROAA, Bank Mandiri pada tahun 2019 senilai 2,2% menurun di tahun 2020 senilai 1,2% dan meningkat di tahun berikutnya sejumlah 1,5% hingga 2,1% di tahun 2023. Untuk PER, Bank Mandiri di tahun 2019 senilai 9,9% meningkat pesat di tahun 2020 senilai 15,9% dan selanjutnya mengalami penurunan hingga tahun 2023. Untuk bagian PBV, Bank Mandiri mengalami peningkatan dari tahun 2019 menuju tahun 2020 dari 1,3% menjadi 1,4% dan konstan pada tahun 2021 senilai 1,4%. Namun pemirsa, pada tahun berikutnya mengalami penurunan. Untuk CAR mengalami penurunan di tahun 2019 ke 2020 dan kembali meningkat di tahun 2021, lalu turun kembali di tahun 2022, namun kembali meningkat 0,1% di tahun 2023. Untuk yang terakhir, yaitu kredit, mengalami penurunan di tahun 2020 dan meningkat hingga 2023. Baik pemirsa, itu tadi profil jasa bank, sumber dana, dan kinerja laporan keuangan dari Bank Mandiri. Saya Adi Irma Dwi Amelia, pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.